Aku dulu yang mulai. Yang sebelah lakukan penaslan. Ini menghadap pria. Dan membesar lah ya. Sen dari sini. Sen dari sini. Boleh kita sama kota. Bisa juga kita tinggal kota mana ada masalah. Jadi malu agar desa yang semua kan. Kita latihan aja. Merhaba, aku mau WR nanti. Palembang tinggi. Palembang lah ya. Palembang lah ya. Oh, Palembang lah ya. Yang mungkin siapa tadi? Lagi apa ya? Merhaba, harga dasar Meli, Jombang, orang dasar kita yang lain, yang lagi siapa lagi? Yang menaikkan kamera boleh suaranya ya. Tapi jangan semuanya dengan lagu kameranya. Apa Kak Cici? Yang lain boleh diperkenalkan. Merhaba, harga dasar Benjamin. Merhaba. Jaringannya bagus. Termasuk ya, sinyalnya. Merhaba. Kamu cepat tuh. Bener-bener ya. Putus-putus ya. Merhaba. Tadi Mbak Cici ya? Yang udah Mbak Beni Habibah. Kalau siapa nih Mbak Winda? Ya. Udah. Siapa lagi? Atas nama siapa yang apa nih? Sifat tadi Amalia. Boleh diperkenalkan diri? Pertama, marhaba, azka dan salam. Alam syifatati awaliyah. Tinggal cerita bidung odu. Tasyikra dari Memang Allah. Boleh memperkenalkan diri Mbak Meira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam respect ini Tata Ini mana merah? ini air merah. Dari mana Bla? Serah Di mana tinggalnya? dari Serah. Tinggalnya? Mana ya? Serang Banten. Berarti merah warga dasar ini mana merah? Dan Bantelir. Banten ya. Bantelir. Ya, teman kita yang lain boleh memperkenalkan diri. Ada beberapa orang tadi Mbak Ida, pada ini Mbak Supa. Siapa nih yang berarti sebulan Cipta, Mbak Sida. Mbak Merah udah yang satu lagi. Udah ya. Udah ya. Gimana kita mulai? Gimana kita mulai?
share lihat. Kita mulai ya teman-teman. Aku share screen dan jelasin tentang memang kalau memang ada yang teman-teman mau tanyakan boleh ditanyakan ya. Sangat aku share screen-nya. Aku share screen sekarang ya kalau misalnya ada yang Memang aku share screen sekarang ya kalau misalnya ada yang tidak dipahami boleh langsung ditanyakan ya. Oh tenang, yang toy ini yang ini kita mulai lagi dan tentang ini katakan di orang dalam bahasa Inggris itu ada 6 yaitu aku, sen, kamu, dia, is, kami atau kita, sis, kalian atau anda, onlar mereka. Kalau sis ini dia sifatnya formal, artinya kita gunakan di saat situasi yang formal. Untuk situasi yang formal kurang lebih sama ya kita di Indonesia. Contohnya kita sedang ada di kantor bicara dengan atasan, atau kita sedang di tempat umum kita berbicara dengan orang yang pertama kali kita kenal, atau orang yang kedua dan kita bisa menggunakan sis pada situasi yang formal. Dan untuk yang kurangnya kurang jamak artinya menggunakan 2 atau tidak 1 orang. Seperti anak-anak kita gunakan sis itu artinya kalian atau anda. Aku ganti screen lagi ya. Suaranya teman-teman aku ganti screen lagi ya. Nah di sini aku sertifikat di sini artinya dia bekerja sebagai pengatur. Jadi ketika kita membuat kalimat dengan kalimat yang spesifik berobjek langsung, maka kita menambahkan ini ada harmonisasi bukan kita perhatikan ya, harmonisasi bukan ini nanti akan ditambahkan ke kosakata sebelumnya. Kita perhatikan dulu harmonisasi bukan ini ada tulis ya. Ini harmonisasi bukan sangat penting kita hafal karena di sinilah kuncinya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu tidak seperti bahasa Inggris sangat berbeda. Setiap semuanya berbeda. Kata ya posisinya di tengah kata antara konsonan dan konsonan. Tapi karena dia satu-satunya bukan yang ada, maka itu dianggap adalah vokal akhir. Dan kosakata yang dimaksud di sini adalah kosakata yang paling akhir sebelum penggunaan penambahan buat tadi. Sebenarnya kata-kata ini kalau di sini kita lihat bukan ya hanya satu kata, jadi nanti kita lihat contoh berikutnya ada beberapa kata nanti bisa dijelaskan. Terus pada kata ini ini sama-sama dia ini dengan vokal ini ya. Jadi otomatis dia menggunakan kata S karena sama dengan is itu semuanya menggunakan hubungan karena kita kembali ke harmonisasi vokal. Kita vokal lain pada semua kosakata adalah atau I
maka kita menggunakan hubungan auxiliary case. Kemudian kan satu-satunya vokal yang ada ya itu huruf N, dia kan O. Tapi kalau pada auxiliary case dia menggunakan hubungan huruf N di sini, dia berfungsi sebagai penyangga. Nanti kita akan pelajari pada materi selanjutnya, pelan-pelan kita akan menuju ke sisipan ya. Huruf N di sini itu adalah penyangga karena di dalam bahasa Turki tidak boleh terjadi vokal bertemu vokal. Jadi jika vokal bertemu vokal maka harus ada penyangga di antaranya. Dalam bahasa Turki ada 3 penyangga, yaitu M, S, dan Y. Untuk contoh masing-masing nanti kita akan temukan pada materi selanjutnya. Pada case mana harus menggunakan sisipan N, pada case mana harus menggunakan sisipan Y, dan pada case mana kita harus menggunakan sisipan S. Itu nanti kita akan temukan pada materi yang berikutnya. Kita lihat lagi untuk ini rumus harmonisasi vokal sering berikutnya. Untuk ular, di sini ular ya, ular ini ada 2 vokal, O dan K. Sebelum penambahan auxiliary case di sini pada kata ular dia ada 2 vokal, tapi vokal yang paling akhir yang kita hitung, yang kita lihat ya, vokal akhir pada kata ular itu adalah huruf A, A ya. Karena itu kita tambahkan hubungan auxiliary case huruf E. Karena rumusnya adalah rumus kata dia ini dengan vokal A atau E, maka dia menggunakan auxiliary case adalah huruf E. Kalau pada kata ular kan dia ini dengan A ya, jadi otomatis kita menambahkan hubungan auxiliary case adalah huruf E, maka dia menjadi ular. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini tadi yang tersuka. Vokal akhir adalah O atau untuk yang menggunakan hubungan auxiliary case. Tadi contoh pada kata O. Terus yang ini vokal akhir adalah berdiri yang menggunakan hubungan auxiliary case adalah berdiri. Ini contohnya di bawah B ini ambil C tambah ini C ini tambah N itu huruf sisipan, dia akan menjadi 3 is bagi isi jika dia terletak sisi ular. Ini penjelasannya. Pada subjek O terjadi vokal, oleh karena itu kita menggunakan E sebagai penyebab. Mengapa harus N sebagai penyebab? Dalam bahasa Turki ada 3 fungsi yaitu N, S, dan S bukan T ya, tapi salah satu ternyata. Ini N, S, dan Y yang bukan T. Dan pada case ini kita menggunakan sebagai sisipan atau penyangga. Nanti contoh penggunaan sisipan S dan E ini Y yang bukan T bisa langsung kita melakukan pada ini. Ini contoh dalam kalimat. Ini setiap musuh. Apakah kamu menjadi aku ini? Mengapa ini harus menggunakan tambah ini? Karena dia merupakan bukti langsung dari kata kerja. Ini setiap musuh. Seni Aliorum itu semuanya contoh-contoh kalimat menjelaskan bahwa dia adalah langsung dari kata kerja. Seni Aliorum kamu kemudian berduit gimana bisa melakukan dia. Jadi berarti senior
apakah anak-anak didik kami ini semuanya ini kan kita sampaikan bukan absentis tadi tersebut karena ini adalah langsung dari kata kerjanya ini ini yang kata kerja dari kata seniorlan makanan kami versi senior seniorlan dari kalian baru senior kami mereka. Ini berikut contoh keterangan kita jelas tentang yang spesifik kita nama kita ya. Ini Istanbul kita bicarakan Istanbul tapi kita mengatakan bahwa saya menyukai Istanbul maka kita menambahkan setelah Istanbul. Mengapa bukan absentisnya? Karena kalau akhir pada kata Istanbul adalah maka kita tambahkan absentis sesuai dari yang menjadi. Jadi bukan itu sangat penting supaya karena yang lain boleh terus pikirnya supaya kita bisa dengan jelas ya. Nanti dibuka speakernya ketika ada pertanyaan. Mereka beri contoh keterangan benda jelas tentang spesifik banyak. Ini contohnya pada kata Istanbul kita perhatikan dulu stabilisasi bukan ya. Ini ketika kita mengatakan Istanbul itu dia sifatnya dia tidak dia bukan merupakan objek langsung, tapi ketika kita mengatakan bahwa kami cerita Istanbul maka kita tambahkan hubungan kamusatif case setelah kata Istanbul. Di sini kita perhatikan dia hubungan kamusatifnya adalah karena kita kembali ke harmonisasi tadi bahwa jika kosakata diakhiri dengan o atau u maka dia akan menggunakan hubungan akusatif case pada kata Istanbul di sini ada 3 vokal yaitu ada kata Italia yang kita lakukan di sini adalah vokal akhir pada kosakata tersebut dan vokal yang paling akhir adalah karena itu kita menggunakan hubungan akusatif case karena kita sesuaikan dengan fungsinya tadi untuk stabilisasi vokal. Contoh kata lain misalnya kalimat lain saya sudah melihat Istanbul. Itu kita bisa tulis Istanbul Bordeaux itu dari kata berdasar konteks ya. Dia menulis misalkan saya telah melihat Istanbul. Kita bisa buat kalimatnya Istanbul Bordeaux. Saya telah melihat Istanbul. Itu juga merupakan kalimat akusatif case. Artinya Istanbul di sini dia sebagai objek langsung dari kata kerja. Dan di sini kita perhatikan bahwa untuk penulisan nama kota atau nama orang, penulisan nama kota atau nama orang, maka itu kita menggunakan apostrof sebelum penambahan tersebut. Saya pada kata Istanbul kita lihat dia adalah nama kota, maka kita tambahkan apostrof sebelum penambahan akusatifnya. Itu untuk nama kota dan nama orang. Kita ke screen berikutnya.
Ini there's kita artinya les ya. Boleh kita kayak kemarin juga kita diberikan dalam les. Tapi ketika kita membicarakan tentang les bahasa Turki, maka kita menambahkan ini kita fokus ke there's-nya ya. Ini pada kata there's ini yang ditambahkan Turki. Ketika kita membicarakan les bahasa Turki, Turki dari bersama bahasa ya. Les bahasa Turki kapan akan mulai? Di sini dia fungsinya sebagai universal dari kata kerja. Di sini ada kata C, itu ada beberapa vokal ya, tapi ini untuk C dan C dia terdiri dari dua kata C dan ders. Sesuai dengan rumus bahwa ketika vokal akhir pada ketika kosakata diakhiri dengan vokal akhir adalah E atau I, maka hubungan personifikasi yang kita gunakan adalah E. Meskipun pada kata C dan ini dia terdiri dari dua kata C dan ders, maka yang vokal akhir yang kita ambil itu adalah vokal akhir pada kata kedua. Vokal akhir pada kata kedua adalah E pada kata ders. Makanya kita menggunakan ini sebagai personifikasi. Itu sebenarnya sangat mudah, yang penting kita harus paham dengan harmonisasi vokal ya. Ini selalu begitu. Sebelum penggunaan bukan atau penambahan bukan, maka kosakata yang paling akhir sebelum penggunaan bukan itu yang kita ambil. Meskipun ada tiga kata sebelum penggunaan bukan tersebut, maka kita akan selalu mengambil vokal akhir pada kata kosakata terakhir sebelum penambahan atau penggunaan bukan yang dimaksud. Nah, di sini pada kata C dan D dua kata ya, tapi kita selalu ambil ke kosakata paling akhir dan bukannya kita ambil. Makanya ini kita amalkan ke kata ders. Karena sebelum penggunaan personifikasi Turki, kosakata yang paling akhir adalah ders. Karena itulah kita amalkan E-nya. Sama dengan di bawah. Isi itu adalah serial nama ya, dia bersifat umum, dia bersifat umum, tidak spesifik. Ketika kita membicarakan serial nama Turki, maka dia otomatis akan berubah menjadi objek langsung dari kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Ini kata kerjanya adalah istiom. Dari kata istiom itu adalah kata kerja. Apakah kamu sedang menonton serial drama Turki? Nah, di sini kita lihat daripada kata isi itu dia menggunakan penyangga khusus Spanish ya. Di sini kita bisa lihat tadi yang pertama itu khusus Spanish. Sekarang di sini dia menggunakan sifat S. Biasanya ini sifat S kita gunakan pada posesif S ya, pada apa? Ikan. Di sini tuh isi harusnya kan begini tuh isi. Di sini kan ada terjadi vokal yang jika kita tidak tambahkan S sebagai sifat, maka dia double. Untuk isi dia pun sedangkan dalam bahasa Turki kita boleh terjadi vokal, makanya kita menggunakan di sini S sebagai sifat. Apa sih katanya pada situasi apa sih kita menggunakan S atau N atau Y? Ini S kebanyakan kita gunakan nanti pada tense-nya yang ini posesif case atau pemilikan. Nanti kita bentuknya itu posesif case setelah ini ya. Itu di sisi usul
Truk gizi ini dua kata, tapi pada kata gizi lah yang kosakata partner sebelum penambahan hubungan habisan gizi. Jadi kita perlu patokan pada kata gizi. Di sini pada kata gizi ada dua bukan ya, sama-sama bunyi, tapi kita fokus ke vokal akhir setelah set. Maka dia menggunakan hubungan habisan es, karena kita kembali lagi tadi bahwa jika kosakata diakhiri dengan huruf e atau i, maka dia menggunakan hubungan i. Yang bawah ini sebenarnya adalah kalimat dia sebenarnya umumnya, tapi ketika kita membicarakan ini sebagai kata tulis ya, kata tulis itu artinya kita membicarakan sesuatu yang jelas yang dia merupakan objek langsung, makanya kita tambahkan lagi sebagai hubungan habisan tulisnya. Kenapa menggunakan ini? Karena kembali tadi kalau akhir pada sebuah kosakata akhir yaitu dengan e atau i, maka kita akan menggunakan huruf i. Jumlah ini terdiri dari dua kata, yaitu kata bu dan jumlahnya. Kalau akhir pada kata jumlah adalah huruf e, makanya itu kita menggunakan hubungan i. Di sini ada huruf e sebagai berwarna biru. Dia fungsinya sebagai simpan lagi karena di sini dia bukan lagi ya, setelah jumlah ini diakhiri dengan vokal yaitu e, sedangkan hubungan habisan es adalah bunyi, dia sama-sama vokal ya, karena itu harus ada fungsi simpan yang kita gunakan. Pada case ini dia menggunakan y sebagai sisipan, karena kalau y itu es ya, itu tidak sesuai dengan fokus. Dia memang harus menggunakan huruf y. Nanti pelan-pelan teman akan terbiasa. Nanti setelah kita belajar. Itu awal-awal ini masih bingung ya. Tapi teman-teman akan otomatis nanti sedikit demi sedikit akan teman-teman paham setelah ini ulang-ulang belajar. Kamera mengganti ponsel ya. Nama Mbak Merah mulai pensiun. Ini di sini pada kata kalimatnya ya. Jumlah esberle. Di sini ada tiga kata. Tapi kata yang dimaksud itu adalah pada kata jumlah. Kenapa pada kata jumlah yang kita tambahkan subjek case, karena kita membicarakan jumlah ini sebagai objek langsung dari kata kerja. Kata kerja yang mana? Dia adalah SBL. SBL itu dari kata dasar SBL mengapa? Jadi dia posisinya sebelum kata kerja ya. Dia posisinya sebelum kata kerja. Jumlahi SBL. Apa kalimatnya? Ketika kita membicarakan tentang cicek bunga ya, cicek bunga, ada di sini tambahan nya, dan itu adalah ilmuwan jamak. Yang nanti kita pelajari juga ya, ini dua harmonisasi vokal dan ilmuwan jamak ya. Ketika kita cek dari di sini bunyinya adalah kata tunjuk. Kata tunjuk artinya ini bunyinya adalah kata tunjuk, sesuatu kata yang kita pegang atau yang sengaja
kita menggunakan kata dulu. Karena kita menggunakan kata Karena kita menggunakan kata dulu, itu berarti bahwa kita membicarakan sesuatu objek yang spesifik. Uji cekleri, bunga ini cok benyo. Aku sangat menyukai bunga ini. Di sini buci cekleri cok benyo dia terdiri dari kata. 4 kata. Tapi kosakata penyair yang dimaksud adalah cicek. Mengapa cicekler? Karena cicekler ini adalah objek yang kita bicarakan. Karena itu pada kata cicekler ini yang kita tambahkan bukan akusatif case. Dia posisinya sebelum kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah benyo. Dia benyo itu dari kata dasar BNP. Kita lihat lagi di sini ada rumusan B ya. Di sini rumusan B kemarin kita latihan bukan cara pengucapan bu. Rumusan B itu kita bacanya tidak terlalu jelas karena juga kita baca seperti tidak ada tapi dia ada. Contohnya pada kata ini kata dasar BNP itu adalah rumus dari simplifi sama itu adalah present continuous tense. Tapi kita masuk ke simplifi sama ini hanya kalimat di sini ada apa sebagai contoh ya. Uji cek dari cok benyo rumusan G tidak terdengar jelas ya. Kita bacanya sama-sama. Kita baca dia seolah-olah dia G. Uji cek dari cok benyo. Aku sangat menyukai makna itu. Bisa juga kita gunakan Uji cek dari cok senyum atau severi bisa. Tingkatnya severi itu dia di atasnya benyo. Sama dengan kalau kita dalam bahasa Inggris, misalnya kita menyukai sesuatu, I like it, tapi saya menyukainya. Tapi ketika kita menyatakan bahwa I love it, berarti kesukaannya kita itu di atas like it. Misalnya kita sangat suka. Bisa juga jomblo. Bisa juga uslani dari kata selatan juga sama artinya menyukai. Bisa menyukai benda, bisa juga menggunakan menyukai orang. Itu ada di channel itu beberapa kata kerja dasar ya. Karena kita harus memang latihan ini menghafal kata kerja dasar. Karena kata kerja dasar itulah nanti yang akan kita buat ke dalam kalimat sesuai dengan tenses masing-masing. Contohnya pada kata menu itu kata dasarnya dari BNP menyukai. Di sini kita menggunakan bukan your karena dia adalah bukan tenses sama. Ketika kita mengatakan bahwa uji cek dari cok tim sama ya kata dasarnya BNP tapi berbeda lagi karena tensesnya berbeda. Ini dia adalah rumus dari HP sama. Itu nanti kita akan pelajari. Tapi kata dasarnya tetap ada dan kata BN itu kata dasarnya. Ketika kita akan membuat ke dalam kalimat menggunakan rumus tenses, maka makin pada kata kerja dasar tersebut kita ambil yang kata kerjanya aja, kata kerja kita. Ada bisa di YouTube di video ya, nanti YouTube yang lain. Kenapa bisa juga di YouTube kata kerja dasar? Karena itu kita bisa belajar tanpa bimbingan ini ya, kita bisa belajar dengan hafalan. Karena di situ kita hanya menggunakan kata dasar saja. Jadi aku hanya share di YouTube, bisa dilihat, bisa dihafal, ulang-ulang. Aku share di YouTube supaya teman-teman juga bisa mendengarkan cara penyampaiannya gimana. Di situ juga aku jelaskan ada beberapa kata
satu kata kerja itu bisa memiliki arti guna yang berbeda. Makanya aku set itu karena teman-teman bisa belajar tanpa bimbingan, karena itu hanya lembaran saja. Beda kalau kita belajar tesisnya ya, kalau belajar tesisnya kayak ini kan contohnya tadi minggu itu kita harus belajar tesisnya grammar. Saya malam ini kan kita pelajari accusative case, kan kita pelajari harmonisasi vokalnya, semuanya itu harus dijelaskan. Gimana cara penulisannya jika kita menuliskan nama kota dengan nama orang, sebelum penambahan lingkungan, kan ada rumusnya ya, kita harus menambahkan apostrof itu sebelum penambahan lingkungan tersebut. Nah, itulah yang kita jelaskan di sini. Karena kalau kita jelaskan kuasa pakai voice note ya, itu kayak terlalu panjang dan kita harus menjelaskan itu lebih jika biasa. Terus kita kata menurutnya kita coba ya sebagai umum di sini aku son itu akhir. Son itu artinya akhir, kita cerita. Ketika kita membicarakan akhirkan, maka kita tambahkan huruf di belakang setelah kata sonnya ini sebagai hitungan accusative case. Accusative case atau hitungan keterangan objek dari sebuah kata kerja. Kita semua yang pekan tidak ada kata kerjanya ya. Ini yang kita kita menggunakan sesuatu yang jelas. Kita semua yang pekan akson itu itu artinya air. Di sini belakang dia dari accusative case yang menjelaskan bukan dia sesuatu yang spesifik, maka kita menambahkan mengapa dia dengan accusative case-nya. Kita kembali lagi tadi ke rumus harmonisasi vokal bahwa jika kosakata air diakhiri dengan vokal o atau u, maka hitungan accusative case yang cocok adalah kita selalu kembalikan ke rumus harmonisasi vokal. Teman-teman yang masih sangat pemula memang masih agak bingung ya, tapi jika teman-teman rajin di materi kita itu penjelasan seperti ini, otomatis nanti teman-teman akan tidak kembali. Terus kita bicarakan lagi ya bahwa musuh itu dua ukur. Ini kita bisa lihat lagi di sini ada kata tujuh, itu kata tujuh ada banyak macam-macam ya. Yang itu tujuh dan o. Tapi di sini itu artinya ketika ada kata tulis itu menjelaskan bahwa bu ini musuh ini berarti dia jelas ya jelas. Di sini ada lagi kata kerja alajam itu dari kata almat itu artinya bisa membeli, bisa juga mengambil. Ini ada besar kemarin di YouTube kata kerja dasar yang bisa kata memiliki arti dari satu penggunaan. Jadi di sini terserah kita mau artikan di mana itu boleh pilih apakah mengambil atau apakah bisa. Kita membicarakan ini khusus alajam. Kita harus menambahkan huruf di sini huruf bertitik ya. Di sini huruf bertitik. Mengapa huruf bertitik kita tambahkan hitungan accusative case-nya? Karena kalau air pada kata khusus adalah karena itu kita kembalikan tadi rumus bahwa jika sebuah kosakata diakhiri dengan vokal air adalah ya, maka dia hitungan accusative case-nya adalah itu begitu. Pokoknya kita ulang-ulang teman-teman akan nanti dengan tidak bisa memahami. Semua alajam. Di sini pada kata alajam lagi dia rumusnya dilihat sama ya dan kata dasar almat. Almat itu beli atau mengambil. Ketika kita akan buat ke dalam kalimat dengan menggunakan tenses, maka maksudnya itu uang ya, jadi yang benar adalah ajak ini adalah hitungan genetik sama ya, dia sesuatu ajak ece. Kenapa di sini ada urusan ini adalah urusan kita pelajari
kalau rumusnya dari sama itu kan al tambah alajak, berarti alajak tuh. Kalau dalam bahasa kita nggak boleh ada itu ya, dia harus ada kalau satu jamak kan diganti dengan syake, maka dia akan menjadi alajak. Tapi kita tidak fokus ke grading sama dulu karena kita mempelajari hanya untuk menjelaskan saja dari mana sumbernya kata alajak ini. Dia berasal dari kata kerja ahmak, mengambil atau membeli, kemudian ditambahkan hubungan grading sama adalah alajak ejek, karena dia adalah kata lain pada kata alif di dalam a, maka digunakan alajak. Tapi dalam bahasa Turki tidak ada kata alajak. Karena itu kita harus mengganti untuk penghalusan jamak menjadi syake. Di sini musage lagi kita baca kan dengan jelas ya, bacanya hanya alajak, 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 bukan alajak, bukan. Kita bacanya seolah-olah itu musage tidak ada ya. Karena itu kemudian teman-teman, kenapa kita harus melakukan yang vokal, karena yang vokal cara menentukan itu sangat penting, karena itu akan mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi juga listening kita ketika kita bisa mengucapkan dengan benar, maka ketika kita mendengarkan sesuatu kata atau kalimat, maka kita akan tahu, oh ya, ini yang ucapan. Contohnya teman-teman bisa memahami ya, pada kata alajak itu ada bisa ya. Tapi ketika saya mengatakan alajak, itu bisa tidak terdengar ya. Tapi teman-teman karena teman-teman sudah paham di situ ada musake, maka teman-teman tahu, oh ya yang ucapkan ini ternyata alajak itu ada musake-nya. Nah karena itulah memang kita semuanya sangat penting sebenarnya, mulai dari cara penyebutan vokal, karena itu kemarin semuanya yang berat ini aku kasih tugas untuk latihan vokal, karena belajar sebuah bahasa memang kita harus tahu cara mengucapkannya terlebih dahulu. Terus di sini kita memiliki waktunya kita membicarakan langsung dan terlalu jelas, karena itu kita menambahkan detik setelah kosakata lainnya pada kata usul. Sama dengan kelas itu senang kelas, C senang kelas bahasa Turki, C itu bahasa Turkian, C itu bahasa Turki. Kalau Turki itu negara, C bahasa Turki, Tur orang Turki itu atau Turkler dia orang Turki. Kita ada beberapa di sini berdasarkan persoalan Indonesia. Kita bersama ini C itu bahasa Turki, Turki yang misalnya Turki itu adalah negara Turki, yang Tur saja tidak ada C-nya, itu Tur atau Turkler itu orang-orang Turki. Nah ini senang kelas bahasa Turki, dia membicarakan benda jelas, terlalu benda jelas, maka dia menggunakan dua misalnya case. Mengapa Turki? Kemudian mengapa Google? Karena kita kembalikan slide tadi bahwa jika lain pada kosakata akhir, ini kosakata akhir ya. Jika lain pada kosakata akhir yaitu dengan kata atau maka kita menggunakan buat huruf C senang kelas bahasa plus anak perempuan atau gadis. Ketika kita membicarakan gadis Turki, ini spesifik ya. Yang kita bicarakan gadis Turki, maka kita tambahkan lagi sebagai informasi besar yang mengapa karena kita lihat lagi bahwa kata lain pada kata kosakata akhir pada kosakata akhir singkat ya. Kata lain pada kata
contohnya kayak gini. Misalnya Misalnya ada seorang cowok seorang misalnya ya. cowok misalnya ya, dia cerita ke temannya, Aku aku suka sama seorang gadis. gadis Gadis dari mana yang aku suka? Balik Materi di atas, kita bisa melihat warna dan juga fungsi tadi. Ini kita ganti string. Teman-teman, apakah ada yang bisa ditanyakan? Yang mau ditanyakan sebelum kita minta kepada gurunya? Saya Abla. Sama Itu yang membedakan Turki, Turki, sama Turkish. Tolong jelasin lagi. Perbedaan itu kan ada yang belajar bahasa Turki, orang Turki, apa ya? Ya pokoknya intinya yang Turki tadi. nah, Turki itu T bertitik ya, T bertitik, K, boleh ditulis apa? Huruf T, U bertitik, huruf R itu ya, kita ya sesuai dengan yang Turki. Huruf R, C, huruf Y, dan huruf Y. Y itu tulisan Y, tulisan Turki ya, dia baca Turki, dia negara Turki. Terus, Tur, ini Turkinya aja udah ya, T bertitik, R dan T, atau Tur, R, boleh tulis, Tur, nah sama. Apa yang mau ditanyakan apa tadi? Ya itu kan maksudnya artinya sama-sama memiliki arti kesamaan juga ya. Untuk kita memposisikan ini kemana, misalnya Sevio itu ke tempat kemana, kemana aja. Sama ini apa caranya? Kata dasarnya Zebiorus itu subjeknya bis, kita kami. Kalau Zebiorus subjeknya argumen. Itu sama aja ya, kata dasarnya adalah Zepmek. Zepmek ini ya artinya mencintai ya. Kata Zepmek ini dia artinya mencintai. Ini bisa Zebiorus atau Zebiorus itu dia sama ya. Tapi kita kembali ke kata dasar dulu. Kata dasarnya adalah Zepmek, mencintai. Nah, kata dasar ini bisa kita gunakan ke orang yang kita suka, misalnya Zebiorus, kamu mencintai kamu. Bisa juga kita gunakan ke sesuatu benda yang kita sukai. Artinya ketika kita mengatakan bahwa contohnya tadi bunga ya, ini tingkat rasa suka kita ke bunga itu contohnya kalimat pertama, itu kata terus kalimat kedua, kalimat pertama menggunakan sebelum, kalimat kedua menggunakan arti dari kalimat pertama ini adalah dia rasa suka kita ke bunga itu melebihi dari suka biasa. Ini artinya kita suka tapi tidak terlalu suka. Di sini dia sukanya berbeda. Tapi kalau kata Sevio ini, kata Zepmek itu bisa digunakan orang ketika kita mencari seseorang, kita bisa katakan
Sensor tapi bisa juga digunakan ke objeknya benda. Karena ini selain dari kata menyukai itu artinya juga menyukai, tapi menyukai dengan rasa yang sangat suka. di situ yang membedakan. Kalau Bedik Dejan Yobu hanya digunakan ke benda, ke benda, itu itu lebih lebih sering bukan benda, sangat jarang yang mengatakan seseorang bahasa seseorang yang kita sebut saja sini bengong, tidak tepat ya. Kita itu perbedaannya. ini ada tiga Sebenarnya ada tiga kata tersebut di sini. Kita pelajari. yang pertama itu setback, mencintai, mencintai, bisa juga mencintai, rasa sukanya setback dia yang suka yang paling suka. terus yang di tengah itu selamat, bisa dicari nanti ada lagi itu selamat. Kata dasarnya ini selamat ini dia antara kadar sukanya bawahnya bawahnya setback. Itu selamat ini bisa juga bukan objeknya orang atau bisa juga bukan ke objeknya benda. Tingkat sukanya untuk selamat ini dia di bawahnya setback, dia di tengah-tengah. Terus tadi setback BNMX ini kita menyukai, tapi BNMX orang lebih sering menggunakan ke objeknya benda. Sangat jarang digunakan untuk perang karena itu memang tidak tepat ya. Jadi kita bisa lihat bedanya. Kapan kita menggunakan setback, kapan kita menggunakan selamat, kapan kita menggunakan BNMX. Kita lihat kalau misalnya kita sangat mencintai sesuatu, ini selain orang ya. Misalnya kita sangat mencintai sesuatu, maka kita bisa menggunakan setback atau setback. Itu berarti rasa suka kita sangat suka. Itu kan rasa suka macam-macam ya, ada sangat suka, pokoknya suka banget deh sama ini, kita bisa menggunakan setbacknya. Pas suka itu artinya punya cinta sama ini karena aku sangat suka kita sendiri. Jantan itu saya itu apa? Kita bisa gunakan setback. Itu setback tadi bisa digunakan untuk orang bisa juga benda. Bersama dengan muslimah ini kita menggunakannya untuk mencintai orang ya. Kata muslimah ini kalau kita menggunakan dia harus pakai kata den. Senen muslani wonu. Aku menyukai kamu. Di sini sebenarnya fungsinya adalah dari. Tapi artinya kita tidak artikan ya, diartikan menyukai saja, bukan dari. Jadi maksudnya kalau semiosis itu kita berbicara secara langsung. Tidak, ini komunikasinya. Ini semiosis ini ambil dari kata dasarnya setback ya. Semiosis ini esensinya sama. Bukan cuma semiosis yang bisa kita gunakan. Bisa juga setback. Mungkin Abdullah belum tahu segitiga makhluk itu, jadi dia belum tahu begini. Dia pasti kan. Cuman yang menjelaskan ini apa? Kita ada tadi itu perbedaan bahasa suka sekarang yang kata bisa digunakan, tapi memang kayaknya apa ini kayak apa ya, masih bingung dengan semiosis itu apa, itu apa, rupanya itu menggunakan sama, tapi dan ya itu sama, tapi kalau biasanya sih kita gunakan benda, kita biasanya gunakan sebagai bukan senior yang senior biasanya digunakan ke orang ya, orang. Kalau benda kita biasanya gunakan sebagai ini dari kata dasar set yang sama, setnya tetap ada ya.
set itu tetap ada, set itu kata dasarnya set, magnetnya dibuang. Itu kalau kita gunakan benda, kita menggunakan seven dan seven itu tesisnya dia ini sama zaman. Nah ini maaf masih bingung ini karena kita tidak bawa ya. Apa pelan-pelan aja nanti aku bisa mampu ketika kita masuk ke zaman maka nanti akan paham. Tapi ketika kita menggunakan kata sekte pada seseorang yang ternyata selalu dipakai itu isu zaman. Itu bisa itu kita menggunakan zaman jika objeknya adalah orang. Tapi jika objeknya adalah benda, kita biasanya menggunakan severin. Kita gunakan severin itu sama dia. Kita coba belajar nanti kalau masih dibahas. Tapi itu aja belajar intinya. Kalau memang ada penjelasan lagi, nanti Anda bisa paham ya kalau kita masuk di lesson zaman nanti. Cuma itu tadi dijelaskan tentang supaya kita ada tiga kata yang bisa kita gunakan. Setting paling di atas supaya suka banget. Waslan mati untuk yang sedang. Itu yang paling bawah. Jadi kita bilang gini, saya suka banget. Saya tuh ya benar ini cumi yang sangat lewat kamu. Jadi bisa kita gunakan di dulu. Atau ini bisa. Jangan dulu ya kita lanjut ke berikutnya ya. Materi berikutnya karena kita kan mau masuk ke materi yang tanyakan sebenarnya kita mau masuk ke sini jadi apa mestinya. Karena kita mau masuk karena penjelasan setiap satu tesis itu sangat panjang kita memang harus menghasil dari apa itu tidak berkembang bisa dengan yang maksud karena memang kita masuk ke zaman jadi kita akan belajar ya karena teman-teman yang lain yang bertanya gimana teman-teman apakah ada yang bertanya kalau yang berikutnya aku lanjut ya. Tadi hapusan ya. Ini datif tes. Kalau bahasa Indonesia aja kayak olahraga ya. Di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat apa datif tes itu partikel dan gas itu ada dua yaitu A atau E. Ini ada bisa kita lihat Y di dalam kurung ya. Y di dalam kurung ya. Itu Y di dalam kurung dia isinya sebagai apa lagi nanti ada tulisan bawah Y dalam kurung simpan ya maka digunakan jika kosakata dia yang dalam bukan makanya akan menggunakan Y. Ini kita perhatikan dulu sama bisa sebutannya pada dari ini dia kan hanya ada dua macam. Kalau yang tadi pada apa yang tadi yang pertama saya lupa. Pada yang pertama tadi itu apa? Ada empat ya, ada empat yang disebutkan. Kalau pada dari gasnya ya ada dua macam. Di sini ada bukan itu artinya bukan di sini ada dua macam bukannya ya bukan disebut dengan manifestasi bukan di sini banyak dua macam
Jika kosakata dia ini adalah huruf A, O atau U, maka dia menggunakan Tuhan dan S, A atau ya. Terus kita lihat di bawah bukan lain pada kosakata dia ini dengan Y, maka dia menggunakan Y atau Y. Ini ada notasi di bawah catatan dia akan menggunakan kosakata akhir. Ya, ini dengan membuka agar tidak terjadi double bukan. Nah, selalu kita perhatikan di sini kita harus pahami bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan kosakata akhir. Kosakata akhir penggunaan dia tersebut. Jadi selalu kosakata akhir. Misalnya ada 3 kosakata penggunaan bukan, maka kita ambil bukan lain pada kata yang ketiga. Dengan dia 2 kata, maka kita ambil bukan ayat pada kata yang kedua. Dengan dia 1 kata, maka kita ambil vokal terakhir. Jika dalam 1 kata tersebut hanya ada 1 vokal, maka kita fokus ke vokal yang ada. Tapi jika 1 kata tersebut ada 2 vokal atau 3, maka kita ambil vokal yang paling akhir sebelum menggunakan bukan. Sebenarnya ini yang penting kita bisa memahami istilahnya karena kita apa? Karena bukan dalam bahasa itu ada macam. Yang pertama tadi ada 4, yang kedua yang ini. Kalau rumusnya ini bukan yang pertama di atas itu ada 4 huruf A, U. Dia masuk kategori bukan tebal, bukan. Kalau yang bawah dia masuk bukan tipis atau J. J itu tulisannya ini J, Jadi sini kita J di Indonesia ya. Memang J. Dia kakinya bacanya J, bukan J. Untuk yang bawah ini adalah bukan tipis atau J. Kita ke selanjutnya. Ini ya. Mana kamu? Sana ke kamu. Mona dia C ke kami kita C ke anak kalian mengarah ke mereka. Sini bisa kita lihat mana dan sana. Mona kita sama ya. Bukan bisa dikasih bisa dikasih ya dari dikasih. Bukan dari dikasih itu karena kita tadi kalau tulisan vokal bahwa semua kosakata dia yang dalam A, O, dan U maka dia menggunakan dia menggunakan A yang bukan A ke menggunakan yang A. Kenapa kita tidak menggunakan sifat dalam karena dia yang dengan U makanya dia kemarin ada yang tanya itu kenapa kemana dan kemana memang sudah rumusnya seperti itu. Jadi posisinya kita hanya mengubah apa karena memang sudah rumusnya seperti itu. Bisa pada kata bis ini dia manusia itu dia oke karena dia masuk ke kategori bis itu adalah bukan fisiknya maka digunakan ke amalan dua ya. Sama pada kata sis dia menggunakan pada kata ular yang menggunakan A karena dia dengan kata lain adalah A. Sama pada kata una di sini sebenarnya pada kata una dia dalam sifat karena una itu berkata dia fungsinya sebagai ucapan. Kemarin ada yang ngomong kenapa ini seperti kok mana ya? Memang rumusnya seperti itu. Kita hanya berpengamal saja. Ini kita akan bawa mana jawaban? Mana? Jawab ke aku. Arti sesungguhnya sesuai dengan kata yang ada mana itu kan ke aku. Jawaban itu dari kata dasar jawaban baik memberikan jawaban karena kamu jawab memberikan jawaban kamu tapi
nanti kita kalau kita katakan bahwa berikan jawaban kamu kayak terlalu apa ya, istilahnya terlalu atau apa ya, itu ya kita hanya bisa berikan yang belajar jawab kamu. Jangan dipakai jawab kamu, artinya isi jawab kamu, bukan jawaban kamu. Itu hanya untuk menjelaskan tulisan yang sebenarnya ya, tapi arti yang lebih itu jawab kamu. Kalau jawab kamu itu sama berikan jawaban kamu. Masih penting sih kalau berikan jawaban kamu, tapi yang cocok itu yang pertama jawab kamu. Karena ini isinya adalah kalimat perintah. Di situ ada kata-kata setia, itu kalimat perintah. Mana jawab dan jawab kamu itu artinya sesuai dengan rumus ya, tapi kita tidak mengatakan jawab kamu, cukup kita jawab kita jawab kamu. Mana jawabnya? Di sini kata jawab itu kan apa? Tadi saya kita bacanya J yang kan jawab kita baca jawab. Mana jawabnya? Nah, di sini antara ucapannya itu tidak terlalu jelas B-nya ya, dia kayak B dengan B ya, itu tidak jelas sedikit sih. Karena jawab kamu. Tapi artinya sedikit saya bawa, cuma mulai bawa dengan penulisan agak apa kurang familiar ya, tidak asing itu. Kita yang pertama jawab kamu. Sana bisa contoh apa kita menggunakan sana istilahnya apa ya, sana biasanya artinya kamu sudah menunjukkan pesan kamu message alamat itu kata dasar ya. Kata dasar kita membaca ada dari satu kata ada dua kata. Pada kata message atau ini dia kata dasarnya dari dua kata, message dan alamat. Kalau pakai dua, artinya aja yang kita pakai. Kenapa ada tetap di belakang? Nah, ini message tetap ya, message-nya sama. Tapi jangan fokus ke sini ya, karena nanti kita belajar. Kita fokus ke sana aja. Ke sana message atau aku sedang mengirim pesan ke kamu. Caranya aku sudah mengirim pesan ke kamu. Mana jawabnya? Aku sudah memberikan jawaban kan ke dia. Mana dia? Jawab berarti aku sudah memberikan jawaban. Itu aku sudah menjawab dia. Itu artinya. Bisa kita menang. Bisa para uang reject itu akan memberikan. Reject ini akan memberikannya tesnya masalahnya, tapi jangan fokus ke situ, kita fokus ke misinya dulu. Bisa para reject dan di akan sini setelah reject itu dia adalah hubungan jamak. Artinya subjeknya adalah owner mereka. Nanti aku share kayaknya share tadi yang hubungan jamak. Bisa para berjejer. Mereka akan memberikan uang ke kita. Bisa itu ke kita, bukan? Ya biasanya ini kalau sama ini kalian bilang gini kan? Ini dari sana. Kalau formal kita menggunakan CC. Ini kita jangan lupa ya bahwa itu dua fungsinya untuk jawab dan untuk formal. Ini dan CC. Kalau kita ucapkan ke orang bukan orang yang akrab dengan kita bisa menggunakan ini dari sana. Tapi CC kita gunakan ketika kita ucapkan orang yang tua. Misalnya begini, supaya kesannya lebih formal, misalnya supaya kesannya sopan ya, misalnya orang tua, pokoknya situasi formal lah. Atau dia berjamaah, misalnya kita ucapkan banyak orang, dia anak-anak kecil tapi dia lebih satu orang. Jamaah maka kita gunakan sisi jadi sisi selamat malam ke anda, selamat malam ke kalian. Tapi kita
menjelang penanda juga ya, kita perhatikan selamat malam. Selamat malam, Anda, selamat malam. Kita tapi secara bahasa itu kita tidak harus menyamakan persis dengan yang seharusnya. Ini juga kita harus memahami karakter bahasanya. Kita harus merangkai kata sebenarnya, jadi kita harus bisa merangkai kata. Tapi kalau memang mulai masih ya, tapi jangan stres, kita pelan-pelan nanti teman-teman dalam berjalannya waktu dengan saya kita belajar banyak kalimat dan terus maka teman-teman nanti akan bisa memahaminya pelan-pelan secara otomatis. Jadi jelas selamat malam masih ditujukan ke orang yang kita temani berbicara, apakah itu satu orang yang hormat atau ke banyak orang bisa berjamak. Melarang ini dari melarang ya, jadi melarang ke mereka. Jadi adalah hadiah. Dari sini dia mestinya jamak, berarti hadiahnya tidak satu. Melarang yang biasa. Mereka itu dari kata permek, dia berbeda sama luar yang tadi tidak. Mereka ini dia kata dasarnya ada pendek ya, satu kata. Kalau tadi jawab ver itu kata dasarnya jawab pendek. Dia kata dasarnya tidak dua kata. Tapi dari ini dia hanya satu kata dasar itu pendek. Kita tadi dari yang ada di sama aja, tapi jangan fokus ke situ dulu, kita fokus ke kalimat dari jenisnya ini. Saudara berejen, aku akan memberikan hadiah ke mereka, karena ke mereka memberikan hadiah di sini bisa juga diartikan aku akan memberikan hadiah di sini kan berarti hadiah dari besar ya. Bisa kita gunakan hadiah saja, bisa juga kita gunakan hadiah. Aku akan memberikan hadiah ke mereka atau aku akan memberikan hadiah ke mereka. Setelah itu, ini kan orang kayaknya ke ini satu lagi itu rumah. Ketika kita akan mengatakan rumah, maka kita akan menambahkan objek. Kenapa objek? Kita kembali ke hal perusahaan kemarin tadi bahwa jika bukan alif pada semua perusahaan kata dia itu dengan objek dan berdiri, maka dia akan menggunakan partikel objek. Yang adalah rumah, ke rumah, objek ke rumah. Jadi yang kata kedua, Jabler. Di sini ke MPC tambah der berarti bahwa rumahnya lebih dari satu. Untuk penambahan lanjutannya, kita menambahkan setelah dernya berarti Jabler ke rumah. Cerdas dengan rumah yang nanti lebih jamak. Jabler artinya tidak satu rumah. Ke rumah. Okul sekolah. Ketika kita akan mengatakan ke sekolah, tidak kita menambahkan kata setelah kata berarti dia kemudian aku ini pergi ke sekolah. Okul sekolah, pulang ke sekolah. Pergi istiolog dan kata dasar istemek. Aku ingin istemek itu ini ya, istemek pergi istemek ini. Tapi istemeknya ini dia dalam zaman ya. Ini nanti anak semua sampai istemek itu ada. Tapi jangan fokus ke situ dulu, kita fokus ke kata banyak dulu. Populer itu dulu, aku ingin pergi ke sekolah. Sekolah adalah kumpul tambah pulang. Nah, di sini kita lihat tadi
simpul ini nama orang ya. Tadi pada awal materi pada tes ya. Akusatif tes tadi itu ada kata Istanbul. Dalam bahasa Turki adalah ketika kita menulis orang, nama orang atau nama kota, maka kita menggunakan huruf apostrof sebelum penggunaan bukan perempuan. Di sini Simpul itu nama orang, Keşekule berarti kata dulu apostrof sebelum penggunaan artinya. Boleh kan? Satu bisa juga dia sebuah bisa juga sebuah kita berbaik istiom boleh kita berbaik istiom memberikan istiom aku ini Simpule kita berbaik istiom aku ini memberikan sebuah kitab ke Syekul. Kita fokus ke kejadian aku ingin memberikan sebuah buku ke Syekul. Boleh kita berbicara Nere ya kemana? Nere Johnson. Di sini Nere kemana? Nere mana? Kemana berarti kita tambahkan karena dia pada kata Nere adalah dia bukan di sini, maka dia menggunakan amalan ke menggunakan ini. Di sini ada kita lihat dalam bukunya ya. Nah di sini tadi pada rumus harmonisasi karena ada dia dalam akan digunakan jika kosakata akhir jika kosakata diakhiri dengan vokal maka akan digunakan sifat yang tadi dalam buku agar tidak terjadi nomor vokal. Nere kemana kamu sedang pergi? Kamu sedang pergi kemana? Di sini harusnya dia fokus sama ya, tapi kita fokus ke penyebut Nere ini. Nere kemana kamu sedang pergi? Atau kamu sedang pergi kemana? Nah ini ada lagi contoh penulisan menggunakan nama kota. Pokoknya kita ingat untuk penulisan nama kota dan nama orang kita akan selalu menggunakan apostrof sebelum penambahan kata tersebut. Nere Istanbul itu aku sering pergi ke Istanbul. Istanbul itu kota Istanbul ke Istanbul. Kita tambahkan setelah Istanbul dan ke Istanbul. Jadi nanti kalau lokasi kan ada dia akan menjadi jadi Istanbul dan Istanbul dan Istanbul dan Istanbul dan Istanbul. Nanti Bapak bukan tugasnya setelah ini ya, ada yang depan di dalam kita akan cukup. Istanbul lagi di orang aku sedang pergi ke Istanbul. Ini lagi bawa Indonesia. Indonesia adalah negara Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu Indonesia. Itu bahasa Indonesia ya kan? Indonesia atau Indonesia saja. Indonesia itu sebenarnya istilah bahasa Indonesia itu istilah pertama yang orang gunakan. Indonesia kalau bahasa Turki kan Turkce. Kalau bahasa Indonesia Indonesia. Tapi istilah yang baru itu sebenarnya tadi orang banyak tahu. Sebenarnya itu bahasa Indonesia sekarang orang gunakan Indonesia saja, bukan Indonesia lagi. Tapi karena masih kurang orang yang tahu Indonesia saja, makanya orang banyak
lagi. Artinya tidak ada yang salah sih, semuanya benar, tergantung dari orang menggunakan mana. Meskipun ada istilah baru di Indonesia yang bahasa Indonesia, tapi karena masih familiar ya, jadi orang kebanyakan menggunakan Indonesia. Kalau Indonesia negara Indonesia. Kalau Indonesia apakah dia orang Indonesia? Saya orang Indonesia. Indonesia apa ya? Apakah dia orang Indonesia? Apakah tadi contohnya siapa ya? Apakah Cici orang Indonesia? Cici Indonesia apa? Cici Indonesia loh. Ya, Cici orang Indonesia. Contohnya ya. Indonesia ya, Indonesia. Sini ke Indonesia. Kita lihat kita harus menggunakan apostrophe lagi karena dia adalah nama negara, nama negara atau nama kota. Kita menggunakan apostrophe. Terus pada kata Indonesia yaitu dengan kota, karena itu kita menggunakan substantif agar tidak terjadi pembukaan. Karena yang ini adalah kota, jadi Indonesia yang dengan nama dengan warganya kita makanya double ya, Indonesia. Sedangkan dalam bahasa tidak boleh kita menggunakan yang tadi sebagai sifat. Indonesia ya, Delmek itu mendatang. Aku ingin datang ke Indonesia itu aku ingin datang ke Indonesia. Iya ini ada tadi yang sama ya, berarti ya. Saya akan iya. Oh. Negara mungkin tadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Turki. Ke Turki. Kenapa kita menggunakan karena vokal. Yaitu vokal, sedangkan ditambahkan dengan orang ke dalam maka dia vokal ya, karena kita gunakan dia sebagai sifat jadi vokal. Kalau misalnya di dalam maka dia akan menjadi sedangkan dalam bahasa Turki tidak boleh, kita harus gunakan sifat ya. Jadi pada tadi awal materi sebelum kita lanjut ke kalimat kita harus amati dulu khususnya penjelasan khusus kan ada huruf yang ada dalam kita dalam sifat akan digunakan jika kosakata diganti dengan vokal agar tidak terjadi vokal. Bismillah kita lihat gambarnya. Hasanah ke Hasan. Ini Hasan nama orang ya, kita menggunakan lagi apostrophe. Kenapa kita menggunakan kita kembali terus ke harmonisasi bukan ya, pokoknya kita harus ingat terus harmonisasikan ini apa yang cocok. Kita lihat dulu bukan pada kata asal ini karena itu bukannya ada dua ya, kita selalu bukan fokus ke vokal air. Kita ada dua, berarti vokal air yang mana? Berarti vokal setelah S-nya berarti itu sama-sama akan tapi kita patutkan huruf setelah S karena dia adalah vokal air. Hasan ke Hasan berarti Hasanah, bacanya Hasanah. Kita berarti aku akan berikan sebuah bahasa ini karena nama orang kita menggunakan apostrophe sebelum penambahan bukan cuma di awal dua ya, semuanya nanti bukan apa saja kita menggunakan apostrophe. Kita bawa part utama. Kalau utama berarti kita tinggal tambahkan huruf A setelah part. Di sini tidak menggunakan sifat ya, karena part ini tidak dengan konsonan. Karena itu sifatnya tidak menggunakan bagi kosakata yang tidak bisa konsonan. Itu tidak menggunakan juga kosakata yang konsonan. Kita hanya langsung menambahkan saja dengan langsung aja, tidak apa, tidak sifat karena itu tidak sesuai rumusnya.
Barkan diorang. Mereka sedang bersama. Office juga office artinya office ke kantor. Ketika kita akan datang ke kantor, kita hanya menggunakan office saja. Setelah kata office berarti office ke kantor. Aku sedang pergi ke kantor. Tadi itu di awal kalimat ada yang itu rumah. Kalau efek kami sedang pergi ke rumah atau kami sedang pulang ke rumah. Nah di sini dan kata dasar itu artinya seperti ya. Kata dasar itu seperti tapi pada ketika kita membicarakan efek diurus itu artinya kita akan rumah kita itu bisa diartikan aku sedang pulang rumah, bukan hanya bisa diartikan pergi, bisa juga diartikan rumah atau kata dompet ya, dompet kita kembali atau pulang. Orang juga biasa menggunakan ini dompet GP dari GP DC apa kembali rumah. Saya tidak mau kembali rumah. Tapi juga ketika kita bicara bahwa kita akan rumah, boleh kita artikan aku sedang pergi ke rumah atau boleh kita artikan aku sedang pulang ke rumah. Contohnya ibu bertanya kepada aku posisinya di rumah nih. Aku dan ibu kan tinggal rumah contohnya ya. Aku dan ibu tinggal rumah. Terus aku dan saudaraku sedang keluar rumah. Sibuk telepon. Kamu sekarang di mana? Kalian di mana? Dari bisnis. Kalian di mana sekarang? Saya contohnya akan ini saya menjawab. Saya sedang jalan kami sedang jalan bis Jordayas. Kami sedang jalan nenek kemana kalian akan pergi? Kalau di sini semestinya ini artinya kalian ya karena punya satu orang ketuanya. Nenek diurus. Maka saya menjawab nenek diurus. Kami pergi ke rumah. Itu bisa diartikan kami pergi ke rumah, bisa juga kami sedang pulang ke rumah. Kenapa bisa diartikan pulang? Karena oleh bertanya kita adalah orang yang tinggal serumah dengan kita dan rumah yang kita tunggu adalah rumah kita. Maka bisa kita artikan bahwa kami sedang pulang ke rumah karena kita menuju ke rumah tempat tinggal kita. Jadi ketika yang dimaksud adalah rumah tempat tinggal kita, maka bisa diartikan bahwa kita pulang ke rumah. Meskipun itu dari kata kita berlian, tapi kita bisa artikan juga kita pulang ke rumah. Karena kita akan pergi ke rumah tempat tinggal kita. Itu bisa diartikan kami pulang ke rumah. Karena kalau kita ke rumah kita sendiri, berarti kita pulang ya, bukan pergi. Di sini juga kemarin kenapa kok dikatakan pulang padahal kan ini pergi ya. Setelah kita jelaskan ketika kita menuju ke rumah tempat tinggal kita, bahwa kita tetap kita menggunakan kata kita pergi, tapi bisa diartikan bahwa kita pulang ke rumah. Karena misalnya kan ketika kita ke rumah tinggal kita berarti kita pulang, bukan pergi. Di sini lagi Astane yang tadi ke rumah sakit. Astane rumah sakit. Astane ini dia itu dengan bukan maka di sini akan terjadi karena awan itu kan adalah bukan juga, maka kita menggunakan lagi dia sebagai bentuk sisipan. Maka dia akan menjadi rumah sakit akan menjadi Astane kami akan pergi ke rumah sakit. Kita jangan menulis kata kerjanya ya, karena ini kata kerja di sini banyak ada yang menggunakan zaman, ada yang menggunakan zaman, ada yang menggunakan zaman. Kita jangan menulis karena kita
fokus ke awalan penyanyi. Karena di sini kata-katanya banyak yesus dan kita bersama. Kita fokus ke awalan penyanyi. Hastane, ye, tidak jenis. Kita atau kami akan pergi ke rumah sakit. Di bawah Bahce itu kebun. Ketika kita mengatakan ke kebun, maka kita menambahkan awalan ya dan kita lagi karena Bahce ya itu dalam muka karena itu kita menggunakan lagi di sini bukan apa supaya tidak terjadi perubahan. Baba Bahce di video. Ayah sedang pergi ke kebun ya. Mama ayah Bahce di sini adalah tanda tanya dalam bahasa di sini dia tanda tanya. Baba Bahce di video. Apakah ayah dia tanya ini dia sudah keterangan jelas dan Baba Bahce video. Ayah sedang pergi ke kebun ya. Baba Bahce video. Ya, ayah sedang pergi atau ayah tidak sedang pergi ke kebun. Baba Bahce video. Kerjaan dulu ya teman sama kita terus ke Baba Bahce video. Ayah sedang pergi ke kebun ya. Ya, ayah sedang pergi ke kebun ya. Baba Bahce ayah sedang pergi. Ablang Pengster. Ablang ini kakak perempuan. Emis itu ipar laki-laki. Suaminya saudara perempuan kita. Emis di sini ada di belakang yang Emis itu Ablang itu kakak perempuan. Ablang di sini kakak perempuan. Dan di sini dia adalah buat ikan. Itu nanti kita bahas ya. Sama dengan Edisten. Di sini kan aku tulis Edisten ya. Edisten ini kakak ipar laki-laki itu. Edisten ipar laki-laki. Saudaranya apa suaminya saudara perempuan kita. Apakah dia kakak perempuan kita atau perempuan kita punya suami, tetap dikatakan dia Edisten. Ipar laki-laki dari suami dan saudara kita. Ada urusan di Bang aja yang keluarga. Ablang Edisten, kakak perempuanku dan ipar laki-laki itu. Koi ini adalah desa. Kalau ke desa berarti dia Oyen. Ablang Edisten. Oyen kakak perempuanku dan ipar laki-lakiku sedang pergi ke desa. Koi adalah desa. Ke desa tidak hanya di latar belakang buat awalan ke setelah pusakanya. Di sini ada koi. Di sini huruf Y itu bukan huruf sisipan ya. Karena dia adalah bagian dari koi ini dia itu dengan konsonan Y. Dan di sini ya bukan sisipan. Karena dia bagian dari biasa, bagian dari pesanan tersebut. Jadi kita hanya bisa menambahkan awalan ke kenapa karena kita kembalikan tadi ke bisa sebutkan lagi tadi yang bukan injek, bukan tipis dan sama bukan tipis. Kemarin ada musiknya yang kemarin kita lihat bukan tipis itu injek ada empat berarti dan makanya kami gunakan yang itu adalah nah ini ada penjelasan tadi orang dan tempat, nama orang dan lembaga maka menggunakan koma atas atau apostроf sebelum penggunaan partikel
kelas 1, 2, 3 untuk materi ini mereka belum ini ya, karena ini materi baru karena ini materi baru yang ditambahkan. mereka belum bahas ini ya. Terus tadi ada ujian tadi siapa ini Saputra Davian. Nah, yang ini di Saputra ini Saputra kan pelajaran juga kan. karena memang yang kemarin kelas 1 apa yang 1, 2, 3 belum aku bahas ya karena bahas ya karena sama sama dan khusus untuk materi ini yang berat akan terjadi itu belum itu aku jelasin aku jelas ya. rencananya sih minggu cuma minggu lalu aku ada rencananya mau bahas di sini tapi ternyata kelas beberapa orang yang mau ikut ada yang empat ya karena itu tadi bukan bahwa lulus untuk Semarang ini semuanya akan dibahas materi kedua untuk kelas pemula. jadi ini untuk Saputra ini belum ya. ini kan belum kita Ini kan belum kita gimana kita karena ini rutin rumusnya kita ada rutin ke depan ini nanti teman-teman kita jadi malam ini kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa ikut Zoom bisa ini supaya materinya tidak terputus. karena bisa kita lihat waktu kami stream ya teman-teman bisa lihat di sini di sini dia dan tes dia apa namanya di sini dia dan tes bergabung dengan posisi tes. makanya dia gabung Karena di sini itu belum pelajari tentang posisi tes. jadi setelah kita baru makan kembali ke sini. karena memang ini materi baru yang utamakan. di programnya ini materi baru jadi termasuk di Saputra Kita masuk di Saputra ini. teman-teman juga belum Teman-teman yang lain juga belum. yang di kelas 1-3 Yang di kelas 1-3 juga karena yang bisa bergerak pada terus cowok. jadi kita lanjut ke apa? untuk malam ini Untuk malam ini kita selesai ya teman-teman. ada yang bisa ditanyakan Ada yang bisa ditanyakan teman-teman lain kita close. Masalah yang tadi Bana sama sana apa itu papan Bana sama sana aja apa ada kata lain yang kalau Bana kan yang kita dapat dari BNI kan bukan dari kata Allah tadi kan dari sananya yang tadi pemeriksaan kenapa pada kalimat juga berubah ada yang berubah juga seperti Bana dan sana tidak Tidak. Kita kan tadi ada contoh berapa kalimat ya? Itu nanti bana, sana, munas, dan tidak dalam kalimat ini tidak berubah karena memang rumusnya seperti itu. itu tidak akan berubah Itu tidak akan berubah. dia akan kita Tadi kan kita ada beberapa contoh ya. Barang dan jen, berwarna, berbentak, pemerintah. Tapi itu tetap tidak berubah. Larangnya tidak berubah. Ya, sana kita berikan aku akan memberikanmu ke kamu akan kasih ke kamu. Itu dia tidak berubah tetap sama. Sana message konten misalnya kan message konten kirimkan pesan kan dari pesan email itu tidak ada yang berubah karena memang sudah rumusnya seperti itu. nah tadi Dan tadi ya
Ya. Berarti itu emang khusus buat nama sen aja ya? Ini khusus Ini khusus untuk ini apa? Dan tesnya. Memang khusus untuk dan tesnya seperti itu dia tidak akan berubah. Tadi kan juga ada contoh kita menggunakan nama orang ya. Nah, menggunakan nama orang contohnya Hasan. Kalau misalnya ke Hasan, kita hanya tinggal tambahkan aja. Mama Mbak Lili Mama Mbak Lili silakan. Contohnya ke Hasan. Kita kan tinggal namanya ada nama orang ya. Nama orang karena Hasan ini dia itu personal, maka kita tidak ada bunga bukannya kita menambahkan aja sebagai bantunya. Komunitas bukan juga sudah paham ya. Kenapa harus bantunya bukan? Karena kita lihat bukan pada kata Hasan adalah bukan. Yang cocok adalah yang pada bukannya kita lakukan. Contohnya gini, ke Ali misalnya, Ali terdiri dari dari 30. Jadi dengan Jadi dengan bukan kali ya. kali ya. Jadi kita akan Kita akan tulis ke Ali. kita Kita nistahin sama orang ya. kita ingat tadi Harus penulisan sama orang harus menggunakan apostrophe. ya. Ya. Ke Ali. Ini nama orang kita Menggunakan apostrophe. terus hari ini Terus Ali ini berarti itu kita harus menggunakan posisikannya karena contohnya dia juga contohnya dia juga bukan. contohnya pada kata Ali Contohnya pada kata Ali di sini itu apa yang cocok sudah paham ya sudah paham ya posisikannya di sini ke Ali ke Ali. jadi kita akan mengatakan Kita menggunakan Ali lagi. Ali ke Ali ke Ali. ini di sini Ini di sini harus ditambahkan ini bukan terus bahasa tapi Jepang. kalau yang Tapi kalau yang ditanyakan tadi mana, sana, mana, bisa, siapa adalah ketika dua dalam kalimat dan depan tetap sama. Dia karena itu memang bisa seperti itu. Makanya untuk dari tes itu tadi saya kasih contoh juga ke orang, misalnya ke orang, saya ke atau saya kasih contoh ke tempat masalah kita misalnya kita hanya menambahkan bukannya aja informasinya aja apakah itu kita akan menambahkan dia akan tidak. Nah, kita lihat lagi tadi huruf alif pada kata tersebut apakah vokal atau bukan. Contohnya Astane kan tadi Astane ya, karena dia dari bukan dia. Itu tadi aku kasih beberapa contoh. Pokoknya dia kayak anak buka bentuk mana sana itu orang tadi jangan karena itu tadi sebenarnya aku kasih beberapa kalau menggunakan nama orang, menggunakan nama negara, menggunakan tempat, bisa kita lihat perbedaannya. Artinya negara perubahan. Kalau ada yang lain yang mau ditanyakan, teman-teman kita yang lain kalau mau ditanyakan informasi ini, boleh ditanyakan sebelum kita close ya. Gimana teman-teman yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Saya Bestarian. Sama, silakan. Perbedaan Ona dan Onun. Saya ketinggalan tadi. Onum kita belum bahas sebelum. Onum kita belum bahas sebelum. Onum itu dia masih di posisi Onum itu dia masih di posisi case, kepemilikan. Ya. Kita baru Ya. baru masuk Kita baru masuk tadi akusasi case di sini. Akusasi case sama case-nya. Itu ada ablat case, ada posisi case, ada posisi case pastinya ada. Nanti banyak ya. Kita masuk ke yang anda tanyakan tadi Onum itu artinya posisi case, miliknya dia. Misalnya
Iya, dia diberikan itu posisi ketiga diberikan. Contohnya ini, itu kan ini, hormon, sizin, oner, denin, senin, onur. Kita boleh dulu ya. Mulai dari denin, onur, sizin, oner. Itu kepemilikan. Itu posisi tes. Isyarat nanti depan kita kesini karena kan tadi yang ada dari tes tadi itu kan dia bergabung dengan posisi tes yang tadi itu yang kita bahas itu kan rumusnya agak rumit karena dia ada posisi tes di sana. Karena itulah kita membahas karena kalau kita bahas itu maka semuanya akan bingung karena kita pelajari posisi tesnya. Jadi sebelum lanjut ke materi yang tadi yang saya coba perlihatkan di screen itu, kita sangat depan kita akan masuk ke pelatihan tesnya sama ke pelatihan tesnya juga belum ya. Pelatihan tes itu berarti dia saya Istanbul pelatihan tes itu kan dari Istanbul dan itu kan dari terus posisi tes tadi itu pemilihan kita mau masuk nanti kita akan masuk insyaallah ke materi depannya. Nanti kalau misalnya teman-teman malam ini masih ada pertanyaan yang dipahami dalam materi tadi kita bahas, itu boleh ditanyakan di grup ya, supaya teman kita yang malam ini yang tidak ikut Zoom itu bisa menyimak. Misalnya ada pertanyaan di grup misalnya, sebaiknya kalau ada pertanyaan yang menyangkut materi yang tadi itu ditanyakan di grup ya, supaya teman kita yang lain dan tidak ikut Zoom bisa melihat juga jawaban. Nantinya kita akan jawab, maka itu jawabnya ya sekali. Kecuali mungkin kalau kalian ditanyakan bersifat pribadi kita oleh teman kita maka boleh langsung dijawab ya. Tapi yang kita yang memahami materi yang kita bahas malam ini boleh ditanyakan supaya bisa menjelaskan juga. Karena kan ini banyak teman yang ikut Zoom ya. Otomatis mereka tidak apa yang kita bahas malam ini. Kecuali kalau nanti mereka nonton ininya, nonton materi yang pertama di sini nanti yang share di YouTube. Kecuali mereka nonton di sini ya, mereka bisa paham. Nah, kenapa setiap kali materi itu berulang? Karena ini kan banyak teman yang tidak ikut. Ada juga yang masalah tidak bisa mereka sisanya katanya aku tidak ikut sisanya karena masuk betul aku tidak bisa lolos. Jadi nanti dia lakukan itu aja ya rekamannya. Karena itulah aku share di YouTube setiap kali ada pelajaran di Zoom aku rekam terus aku share di YouTube supaya teman kita yang ikut yang tidak bisa ikut Zoom itu hanya bisa lihat di Zoom aja di YouTube maksudnya. Makanya dengan kita kalau ada teman kita yang tidak mau di YouTube boleh kameranya yaitu ya lumayan ya karena ini udah ya sebenarnya sih oh iya karena tapi sekolah karena memang ya ini kalau itu kan tadi materi yang pasti sudah bisa dikuliah ya. Kalau misalnya masih ada yang dipahami itu kan kita jadwalnya tiap Sabtu malam dan Ahad malam itu kan jadwal belajar kita. Tapi boleh bertanya pertanyaan lain setelah selain dari bahan tersebut boleh. Artinya kapan pun boleh bertanya. Tapi mungkin jika hari kerja dengan teman itu aku sudah respon karena kan aku bertindak juga
ya. Tapi di sela-sela jam di kantor pasti aku akan izin. Ketika aku jawab maka aku akan jawab. Masyarakat akan jawab. Tapi boleh bertanya di luar hal tersebut. Boleh bertanya di luar hal tersebut. Dan dia bebas bertanya kemana aja. Ya, jadi teman-teman kita yang lain bisa boleh di pertanyaannya supaya bisa menjelaskan ya. Tapi kalau menurut sih itu lebih efektif ya, karena kita di sini kita tunjukkan screen ini, kita tunjukkan screennya ya yang dibahas nanti. Kita juga hapus saja partai ya supaya lebih mudah dipahami. Karena kalau kita bahas di Ustaz itu kan urusan dia bukan biasa, jadi kadang itu aku cuma mau aja punya komunikasi bersih apa gitu, tapi kalau itu sih itu kurang efektif ya. Karena itu saya usahakan minimal itu 1 kali seminggu. Sebenarnya sih harusnya 2 kali seminggu 2 kali ya, maksudnya yang satu malam dan tiap malam, cuman teman-teman kita kan waktunya tak ketemu. Saya juga kan kalau aku buka waktunya cuma 1 orang yang hadir kan sayang ya. Jadi nanti 1 kali seminggu aja. Gimana teman-teman yang lain? Mana nih teman-teman yang baru pakai kamera? Tidak mau di YouTube ya. Halo teman-teman kita yang lain. Dan mungkin ini video seperti itu gini. Misalnya malam ini kita kita zoom ya. Itu tidak otomatis langsung mau share Facebooknya di YouTube karena saya harus start juga berapa ini. Artinya ada bagian-bagian yang misalkan contohnya saya kasih saat saya menjelaskan tadi anak saya ribut, itu kan saya cut dulu videonya ya. Itu saya cut dulu artinya saya buang yang kayak suara-suara musik kan saya buang. Terus nanti ya videonya saya dengan cara musik buang dulu yang musik bagus. Makanya itu terkadang video itu jangan bisa tutup karena memang kalau waktu itu ini video yang program ada yang saya foto baru saya set. Kita yang kemarin ya pas bisa putra ibunya itu lebih keluar di YouTube yang yang keempat daripada yang ketiga yang lain. Karena memang ada beberapa bagian juga bisa dibuat waktu itu yang makanya terlambat tapi tidak masalah, ini kan kita menjadi cara teman-teman kita yang kembali Oke, karena ini sekarang ini kita tutup ya teman-teman yang lain mana nih dan itu kameranya yang kelihatan cuma aku sendiri nih. Oke teman-teman, kita ini ya kalau misalnya nggak dibuka boleh caranya dong. Kalau kita boleh suaranya ya. Gimana teman-teman malam ini kita tutup ya. Terima kasih atas waktunya.